Nah, saudara-saudaraku dan kedua mempelai, kita sadar, kita tahu, saudara-saudara, kalau kita bicara masalah kasih, masalah cinta. Saya belum bertanya, tetapi saya mau nanya, pasti Andre dan Lian saling mengasihi dan saling mencintai ya? Betul ya? Ya, itu anggukan kepalanya jelas seperti itu. Bahkan belum ditanya pun sudah gini-gini, saudara-saudara ya. Nah, kita ini terlahir karena cinta, betul nggak? Saya coba diem gitu ya, kemudian saya tuliskan, apa sih Allah itu kasih? Kasih itu berasal dari Allah. Nah, kita terlahir itu dari yang disebut cinta. Dan hidup kita untuk menjadi cinta juga. Sehingga kalau yang satu membenci yang lain, itu bukan wujud dari cinta, itu wujud dari kebencian. Cinta enggak seperti itu, kasih enggak seperti itu. Saudara-saudara, kita juga hidup dengan cinta juga. Jadi setiap orang itu perlu mencintai, tetapi juga dirinya perlu dicintai. Betapa banyak orang mengakhiri hidupnya karena dalam hidupnya dia tidak hidup dengan cinta, hidup dengan kebencian. Kepada orang lain benci, bahkan kepada Tuhan benci, kepada dirinya sendiri juga benci. Sehingga dia akan melompat dari tingkat berapa atau dari jembatan. Ya, kalau nggak ada yang menahan, loncat dia, saudara-saudara. Karena hidupnya nggak ada cinta di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita juga harus diisi dengan cinta. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Tentunya dengan kasih yang tidak seperti kita mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi keluarga kita, tapi tetap kita mengasihi. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita ini diawali dengan cinta. Orang tua kita kan jatuh cinta, lalu lahirlah anak-anak kita. Anak-anak kita jatuh cinta lagi, lalu lahirlah cucu-cucu kita, kan gitu saudara-saudara ya. Nah, itu diawali dengan cinta, tapi juga akan diakhiri dengan cinta juga. Maka dalam pernikahan Kristen itu bersifat apa? Monogami kan? Bukan poligami, monogami. Nanti akan diucapkan janji nikah mereka. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta segalanya dan Sang Pemilik segalanya, yang telah mencintai kita dan mengasihi kita. Itu kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga kalau disebut Allah itu kasih, kasih itu berasal dari Allah. Iya, kita ada di dunia ini karena kasih Allah. Kalau Allah tidak mengasihi kita, kita sudah nggak ada. Karena kasihnya kita ada seperti hari ini, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, kedua mempelai dan kita yang hadir termasuk saya yang berbicara, saudara-saudara, karena firman itu dikatakan ibarat pedang bermata dua untuk pendengar dan untuk yang menyampaikan. Kalau hanya untuk pendengar, maka saya bisa tembak Bapak Ibu, saudara-saudari dengan firman Tuhan. Dor, 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 selesai. Saya diam aja. Bukan itu, saudara-saudara. Firman itu ibarat pedang bermata dua. Untuk Bapak Ibu yang hadir, untuk kedua mempelai khususnya, dan untuk saya juga. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari maka kita harus memahami dua hal yang sangat penting. Kedua mempelai perhatikan dengan baik, termasuk kita yang hadir. Apa itu, saudara-saudara? Saya mencatat ada yang disebut hidup. Betul ya? Kita ada di sini karena hidup. Orang sudah dipatok dua karena mati. Betul? Nah, karena hidup. Kita berpakaian karena kita punya harta. Jadi hidup kita sehari-hari itu berkutat kepada hidup dan harta. Nah, kita harus paham, saudara-saudara, apa itu hidup, apa itu harta. Supaya kita mengenal kasih Tuhan yang mengasihi kita. Karena Alkitab tadi mengatakan Tuhan itu, Allah itu kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Orang yang saling mengasihi lahir dari Allah, dan orang yang hidup saling mengasihi, saling mencintai, dia mengerti siapa Allah.
Nah itu sebabnya saudara-saudara bicara tentang hidup. Hidup itu adalah waktu yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita. Sekali lagi, kalau kita bicara hidup, itu bicara waktu yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita. Makanya ada orang yang mati karena waktunya yang dipinjamkan sudah habis. Kita belum. Kita masih punya pinjaman dari Tuhan waktu. Nah, saya kurang tahu waktu Bapak Ibu, saudara-saudari kan beda-beda ya. Itu. Nah, bicara tentang harta, harta itu merupakan berkat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita bicara aku hidup, itu bicara waktu. Waktumu masih ada. Tuhan pinjamkan waktu itu kepadamu. Aku diberkati Tuhan, aku punya harta. Apa itu harta? Harta adalah berkat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Jadi dalam dua kehidupan sehari-hari ini, dua hal ini sangat penting. Ya, kalau kita masih hidup, kita harus paham bahwa berarti masih ada waktu yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani. Kalau kita memiliki harta, ya kekayaan finansial, oh itu berarti berkat dari Tuhan yang dipercayakan kepada saya untuk saya kelola. Nah, saudara-saudara, dipakai atau tidak dipakai, waktu akan terus berjalan, berlalu. Hidup kita dipakai atau tidak, hidup kita jalan terus. Ya, dia tanpa kompromi, saudara-saudara. Orang membenci dirinya sendiri tanpa kompromi, jalan terus. Engkau bisa mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, mengasihi dirimu sendiri, jalan terus. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 12 kurang 20. Itu bukan jam 12 kurang 20-nya kemarin. Jarumnya sama di jam, tapi waktunya beda. Dia ke jalan terus tanpa kompromi, saudara-saudara. Terhadap orang yang baik, jalan aja terus. Terhadap orang yang tidak baik, jalan terus. Terhadap orang yang bisa mengasihi, jalan terus. Yang tidak bisa mengasihi, jalan terus juga. Yang pada akhirnya waktunya habis. Tinggal bertanggung jawab. Nah, waktu itu tidak kompromi dan tidak akan pernah kembali. Anak-anak muda, halo anak-anak muda. Jangan sia-siakan waktumu. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Hei orang-orang Efesus, pergunakan waktumu yang ada dengan baik dan benar, supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah. Bagaimana dengan hal yang kedua, dengan harta, saudara-saudara? Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kedua mempelai, Andre dan Lian, dalam bimbingan pranikah, saya pernah nanya, nanti kalau sudah nikah jangan uangmu, uangku, uangku, uangku. Gitu ya. Gak ada itu teori uangku, uangku, uangmu, uangku. Gak ada. Uangmu, uang kita. Uangku, uang kita. Jadi satu. Saya tanya siapa yang mengelola uang nanti gitu ya. Oh, udah ditetapkan oleh mereka. Puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita memiliki harta finansial? Ini dua-duanya kerja. Ya, saya percaya tabungannya segini. Amin. Ya, nah, kita aja yang nggak kerja juga punya tabungan. Semua orang punya tabungan, saudara-saudara. Semua ada yang berani bongkar dan ada yang berani enggak. Ya. Nah, bagaimana kalau kita diberkati Tuhan dengan harta finansial? Walaupun levelnya beda-beda ya, berkat itu enggak sama. Dan kalau mau bahagia, jangan melihat berkatnya orang lain. Lihatlah berkat kita dikelola. Bagaimana kita menyikapi, saudara-saudara? Kedua mempelai dan kita, mari kita perhatikan. Satu, kalau kita diberkati oleh Tuhan yang dipercayakan harta itu untuk kita kelola. Satu, jangan sampai berkat finansial itu membuat kita, membuat Bapak Ibu, saudara-saudari dan kedua mempelai dan saya meningkatkan standar hidup.
Banyak kan? Baru berkatnya segini. Sudah foya-foya, habis. Kalau kita diberkati, dipercayakan dengan berkat finansial, materi, kita harus waspada. Jangan kita meningkatkan standar hidup. Apa yang harus kita tingkatkan, saudara-saudara? Kita harus meningkatkan standar memberi. Amin. Hah? Amin. Karena kalau memberi itu keluar dari diri kita. Nih, gitu ya. Saya akan membacakan, saudara-saudara, dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 8.